Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update dari Arema FC perihal pemain Arema FC Betinho yang harus absen selama September dan baru akan kembali pada bulan Oktober nanti karena terkena sanksi tambahan akibat kartu merah yang didapatkannya. Serta Arema FC yang memiliki strategi jangka panjang untuk pemain-pemain muda yang direkrutnya. Tim pelatih Arema FC harus mengubah komposisi lini tengah tim dalam 3 laga ke depan. Itu akibat Singoedan tidak bisa memainkan Betinho Filho. Pemain asal Brasil itu mendapat sanksi tambahan dari Komisi Disiplin Komdis PSSI setelah menerima kartu merah langsung pada laga melawan Persijap Jepara tanggal 30 Agustus yang lalu. Mantan pemain PSS Sleman hanya bisa menjadi penonton saat Arema FC melawan Dewa United, Persib Bandung, dan Persis Solo pada laga tandang atau away. Dan baru bisa berlaga lagi saat Singoedan menghadapi Persita Tangerang. Laga itu pun berlangsung pada pekan ke-8 tanggal 5 Oktober. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengungkapkan surat dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI baru diperoleh pihaknya pada Jumat kemarin 5 September. Isi surat itu tertulis Betinho diganjar larangan bertanding tambahan. Selain 3 pertandingan yang harus dilewatkan, pemain asal Brasil itu juga mendapatkan denda sebesar 10 juta. 2 tambahan larangan bertanding itu karena dianggap melakukan respon agresif kepada pemain Persijap. Betinho dinyatakan melakukan upaya pemukulan atau sikut kepada pemain Persijap Alexis Gomez. Akibat itu, pemain bernomor punggung 28 itu harus mendapatkan teguran keras dari Komdis PSSI. Menurutnya saat ini tidak ada sanksi tambahan. Betinho hanya perlu absen saat lawan Dewa United. Larangan bermain akibat kartu merah selanjutnya sejatinya hanya 1 laga, tapi karena ada potensi melanggar fair play, Komdis PSSI memberi hukuman tambahan 2 pertandingan. Meski begitu, manajemen Arema FC menegaskan pihaknya menghormati putusan dari Komdis PSSI dan mereka memilih segera move on, tidak akan melakukan proses banding. Dibandingkan harus mempermasalahkan keputusan wasit, kami fokus menyiapkan antisipasi tanpa kehadiran Betinho nantinya. Di tempat terpisah, pelatih kepala Arema FC Marco Santos pun sudah menyiapkan skenario khusus. Ia melihat opsi ini tengah dilakukan dan Singoedan cukup banyak memiliki alternatif lainnya nanti, mulai dari memainkan Samuel Balinsa, Julen Guevara, sampai ke pemain lainnya, Aswin. Ditegaskan Marco Santos, kami punya waktu untuk bereksperimen. Nahkoda asal Brasil itu akan memaksimalkan 1 pekan untuk mencari komposisi terbaik atau ideal di lini tengah. Rencananya akan mempertahankan duet Matheus Blade dan juga Valdeci Moreira. Terkait dengan absennya Betinho sampai 3 pertandingan, Marcos lebih memilih untuk fokus melihat laga tim terdekat. Menurutnya, tidak boleh kita kehilangan poin saat menghadapi Dewa United, Persib Bandung. Pertandingan itu masih jauh nantinya untuk memikirkan Betinho yang harus bertanding pada awal Oktober. Kami akan berkonsentrasi memenangkan pertandingan per pertandingan, terutama di kandang terlebih dahulu melawan Dewa United dan Persib Bandung. Dalam 4 laga terakhir, pemain Arema FC 2 kali dapat kartu merah langsung. Sebelum Betinho, Yan Mota jadi pemain yang terkena sanksi itu. Dan sama dengan yang didapatkan sanksi oleh Betinho pula. Di sisi lain, performa Betinho dalam 4 pertandingan laga awal mendapatkan menit bermain kurang lebih 309 dengan umpan sukses 168 dari 191 umpan yang dilepaskannya. Tembakan dilepaskan oleh Betinho sebanyak 3 dan juga tackle sebanyak 10 kali. Di sisi lain, Arema FC pun memiliki strategi besar atau jangka panjang untuk pemain muda.
Pemain bek kanan Alfiansa dan striker Agusti Ardiansyah menjadi dua pemain muda Arema FC yang menjadi rekrutan terakhir jelang ditutupnya bursa transfer Super League pada awal September lalu. Dengan munculnya dua sosok tersebut, visi misi Arema FC terlihat semakin jelas untuk menata skuad kedalaman tim termasuk proyek masa depan mereka. Alfiansyah adalah bek sayap berusia 22 tahun yang sebelumnya membela PSS Sleman dan dipilih karena dianggap sesuai dengan kebutuhan tim. Karakter bermain Alfiansyah dinilai cocok dengan visi jangka panjang yang tengah dibangun oleh Arema FC. Tim pencari bakat merekomendasikan nama Alfiansyah dan manajemen pun merespon atau menyetujui untuk mengikat sang pemain dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Sedangkan Agusti Ardiansyah adalah penyerang muda berusia 18 tahun yang direkrut untuk menambah kekuatan di lini serang. Sebelumnya, Agusti memperkuat tim U16 Dewa United di ajang Elite Pro Academy dan tampil konsisten hingga menarik perhatian tim pencari bakat Arema. GM Arema FC Yusrinal pun menegaskan perekrutan ini bukan keputusan instan, melainkan bagian dari strategi besar klub dalam meramu perkembangan antara pemain muda potensial dengan pemain berpengalaman. Kami melihat Alfiansyah memiliki kualitas dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan tim. Harapannya, ia bisa mendukung program jangka panjang tim dan semakin berkembang bersama Arema FC. Dengan status Alfiansyah sebagai pemain yang sudah mencicipi atmosfer kompetisi di musim lalu, kehadirannya diharapkan memberi warna baru di sektor pertahanan tim berjuluk Singoedan. Selain mempertebal kedalaman skuad, Alfiansyah juga diproyeksikan menjadi opsi penting bagi tim pelatih dalam menyusun strategi sepanjang musim. Kami mendapatkan rekomendasi dari tim pencari bakat terhadap Agusti Ardiansyah, salah satu pemain muda yang juga direkrut yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Jelas Yusrinal, harapannya ia pun juga bisa beradaptasi cepat, memberikan kontribusi maksimal dan bersaing baik dengan pemain yang ada sekarang. Kini Alfiansyah dan Agusti Ardiansyah telah mengikuti beberapa sesi latihan bersama Arema FC. Penampilannya dinilai cukup menjanjikan karena mampu beradaptasi cepat baik bersama pemain senior lokal maupun rekan-rekan asingnya. Langkah ini pun dianggap penting untuk menyiapkan regenerasi jangka panjang di tubuh tim Arema FC. Kita akan lihat kesempatan bermain pemain-pemain muda yang ada di Arema FC saat ini. Pada pertandingan yang lalu, Raza Fahrezi, salah satu pemain muda, pun mendapatkan kesempatan untuk debut bersama Arema FC di kompetisi resmi. Begitu kiranya sedikit informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta rekan-rekan yang baru bergabung di channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.